Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada episode kali ini, salah satu jenis senjata tradisional yang akan kita bahas adalah pedang Suduk Maru. Bagi para pecinta Tosan Aji, tentunya sudah tidak asing lagi dengan jenis pedang yang memang cukup populer dan mudah dijumpai di masyarakat. Pedang Suduk Maru. Ya, pedang Suduk Maru ini termasuk Tosan Aji karena dibuat dengan teknik tempa lipat menggunakan beberapa jenis logam yang berbeda sehingga menghasilkan bilah yang berpamor. Sahabat-sahabat sekalian, pedang Suduk Maru bentuk bilahnya agak melengkung ke atas di bagian depan dengan ujung yang tidak terlalu runcing dan hanya memiliki satu sisi yang tajam di bagian bawahnya, sedangkan sisi bagian atasnya tumpul dari pangkal sampai ke ujung bilah. Pedang Suduk Maru rata-rata ukuran bilahnya lebih pendek dan lebih ringan dibandingkan pedang sabet. Bentuk bilahnya agak sedikit melengkung ke bawah dan pada bagian ujung bilahnya itu sangat runcing dan tajam di kedua sisinya. Sesuai namanya, pedang suduk lebih difungsikan untuk nyuduk atau menusuk lawan karena memang didesain untuk menyebabkan luka yang dalam. Selain berfungsi sebagai senjata fisik untuk berperang, pedang Suduk Maru juga memiliki fungsi sebagai pusaka yang memiliki tuah atau kekuatan gaib. Tuah dari pedang Suduk Maru secara umum adalah untuk sifat kandel atau keberanian dan kedikdayaan atau kesaktian. Karena fungsi utamanya adalah untuk berperang atau membela diri. Tapi selain tuah utama untuk sifat kandel dan kedikdayaan, terkadang pedang Suduk Maru juga memiliki tuah lain sesuai pamornya. Ada yang tuahnya untuk kerejekian, keselamatan, perlindungan, kewibawaan, atau tuah lainnya. Karena pada dasarnya setiap pusaka selalu dibuat untuk tujuan yang baik bagi pemiliknya. Setiap orang yang memesan pusaka pada seorang empu pasti memiliki suatu tujuan dan harapan-harapan tertentu yang seringkali tidak hanya untuk satu harapan saja. Harapan-harapan itu akan disampaikan kepada sang empu yang kemudian akan diwujudkan dalam bentuk pusaka dengan dapur dan pamor tertentu. Doa-doa atau mantra-mantra khusus yang dirapal berulang-ulang oleh sang empu dengan serangkaian lagu tirakat dan ritual itulah yang kemudian menarik energi alam semesta dan mengisi setiap lipatan-lipatan besi pada bilah Tosan Aji seperti keris, tombak, pedang, dan lainnya, sebagian angsar dari pusaka tersebut. Doa-doa dan harapan tersebut disampaikan secara tersirat dalam bentuk simbol-simbol pada ricikan dan guratan-guratan pamor yang terdapat pada Tosan Aji. Nah, simbol-simbol tersebut harus dipahami makna dan filosofinya dan kemudian diterapkan dalam kehidupan
pemilik Tosan Aji agar dapat selaras dengan pusakanya dan dapat merasakannya secara maksimal. Begitu juga dengan pedang Suduk Maru. Tentu pemiliknya juga menginginkan agar pedang yang dimilikinya dapat bermanfaat bagi dirinya dari sisi esoteri, fungsi fisiknya sebagai alat untuk berperang atau membela diri. Begitulah pandemen sekalian, bagaimana secara sisi filosofi aspeknya, begitu juga sisi esoterinya. Mudah-mudahan bisa menambah referensi ilmu pertosan Aji Andi Nuswantoro ini. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka.